Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Dewi di kelas Teknologi Dasar Otomotif. Untuk kali ini masih di KD 3.1, memahami keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu unsur yang ada di keselamatan dan kesehatan kerja adalah APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri APD. Alat pelindung diri atau APD ialah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Landasan hukum APD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1, butir F, memberikan alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. Pasal 9 Ayat 1, butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12, butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD yang diwajibkan. Pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja. Permenaker Trans nomor per 08-Men-7-2010. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan pengusaha wajib menyediakan alat perlindungan diri bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Pasal 5 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan alat perlindungan diri di tempat kerja. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko kerja. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen alat pelindungan diri di tempat kerja. Pelindung kepala. Tujuan dari pelindung kepala untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda dari atas kepala, ataupun benda keras yang melayang dan meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, percikan api, dan bahaya-bahaya lainnya yang mungkin dapat membahayakan area kepala. Untuk beberapa jenis pelindung kepala juga ditunjukkan untuk melindungi rambut pekerja agar tidak terjerat oleh mesin yang berputar. Pelindung kepala. Pelindung kepala yang biasa digunakan adalah safety helm, bum cap, hood, hair cap. Berdasarkan ANSI EC 89.1/2014, safety helm dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tipe 1. Digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari arah atas, misalnya kejatuhan benda. Tipe 2, digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal baik dari arah atas ataupun samping. Safety helm juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelas G, kelas E, dan kelas C. Kelas G, melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi arus listrik sampai 2200 volt. Kelas E, melindungi kepala dari benda yang jatuh dan arus listrik sampai 20.000 volt. Kelas C, melindungi kepala dari benda yang jatuh namun tidak untuk kejutan listrik ataupun bahan korosif. Arti warna helm safety. Warna putih biasa dipakai oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Warna biru dipakai oleh site supervisor, electrical contractor, atau pengawas sementara. Warna kuning dipakai oleh subkontraktor atau pekerja umum. Warna hijau
dipakai oleh pengawas lingkungan. Warna pink dipakai oleh pekerja baru atau magang. Warna orange dipakai oleh tamu perusahaan. Warna merah dipakai oleh safety officer yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan sudah terpasang dan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bum cap. Pelindung kepala ini terbuat dari plastik sehingga hanya digunakan untuk melindungi benturan dari benda yang menonjol. Bum cap tidak cocok untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh atau bisa dikatakan tidak dapat menggantikan peran hard hat kelas G, E, dan C. Hood. Jika bahaya yang ada di tempat kerja adalah berupa bahan kimia, api, dan panas radiasi yang tinggi, maka tipe hood adalah yang paling tepat. Pelindung kepala ini biasanya terbuat dari bahan asbes, wool, katun, sehingga bahan ini sangat padat dan tidak ada celah lubangnya. Hair cap. Di perusahaan farmasi atau perusahaan yang sangat kritikal dengan kontaminasi terhadap produknya, biasanya menggunakan hair cap untuk melindungi rambut pekerjanya. Selain melindungi produk mereka, hair cap juga difungsikan untuk melindungi kepala dari debu ataupun bahaya terjeratnya rambut pada mesin berputar. Dengan menggunakan hair cap, umumnya rambut akan lebih rapi karena berada di dalam hair cap tersebut. APD, pelindung mata dan muka di tempat kerja. Pemilihan pelindung mata dan muka sesuai standar CSA Z94.307/2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini tidak dapat mencakup semua kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi. Jadi, periksa setiap kondisi dengan hati-hati dan pilih pelindung yang sesuai. Berikut ini adalah jenis-jenis dari alat pelindung mata dan muka. Safety spectacles untuk melindungi mata dari bahaya seperti fragmen terbang, benda, dan partikel. Safety goggles melindungi dari asap, uap, cairan, dan kabut. Face shield, jenis perlindungan menutupi wajah penuh untuk menghindari terjadinya cipratan kilat api. Welding helmet, jenis APD yang melindungi kepala digunakan pada saat melakukan pekerjaan pengelasan. APD, pelindung pernafasan. Alat pelindung pernafasan atau Respiratory Protective Equipment adalah perangkat yang melindungi pekerja dari paparan zat berbahaya seperti bahan kimia, kabut, debu, uap, dan asap. Penggunaan pelindung pernafasan mencegah pekerja agar tidak menghirup langsung kontaminan yang ada di area kerja. Pemilihan pelindung pernafasan yang tepat dan fit terpasang ke wajah bisa melindungi pekerja dari kontaminan di lingkungan. Jenis-jenis bahaya apa saja yang bisa menyebabkan penyakit pernafasan akibat kerja? Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Menurut OSHA, ada 4 jenis pelindung pernafasan yang cocok digunakan di tempat kerja. Di antaranya, particulate respirator,
chemical cartridge gas mask respirator. Powered air purifying respirator. Dan self-contained breathing apparatus. APD, pelindung pendengaran atau telinga. Fakta paparan kebisingan. Gangguan pendengaran akibat bising sudah diakui oleh WHO sebagai penyakit tak kasat mata yang bisa membahayakan pekerja industri. Lebih dari 60 juta pekerja terpapar kebisingan selama lebih dari seperempat dari waktu kerja mereka. 40 juta pekerja harus meninggikan suara mereka di atas frekuensi semestinya ketika berbicara dengan rekan kerja rata-rata selama 4 jam. Lebih dari 13 juta pekerja tidak hanya di bidang industri, tetapi juga di sektor pelayanan publik, pendidikan, dan hiburan diduga telah menderita gangguan pendengaran akibat bising di tempat kerja. Bila Anda beraktivitas di area kerja dengan intensitas melebihi nilai batas ambang kebisingan, maka paparannya bisa mengakibatkan beberapa risiko sebagai berikut. 1. Gangguan pendengaran akibat bising. 2. Efek fisiologis. 3. Stres akibat kerja. 4. Meningkatkan risiko kecelakaan. Siapa yang terkena risikonya? Siapapun yang terpapar kebisingan mempunyai risiko mengalami gangguan pendengaran. Berikut bidang pekerjaan dengan risiko paparan kebisingan yang signifikan. Bidang manufaktur dan pertambangan 40%, bidang konstruksi 35%, bidang pertanian, komunikasi, dan transportasi 20%. Berdasarkan standar internasional seri EN 352, ada 2 jenis pelindung pendengaran yang bisa digunakan pekerja yang terpapar kebisingan. Earplug dan earmuff. Jenis earplug, foam plug, pelindung pendengaran berbahan busa untuk menahan atau mengabsorpsi bunyi dengan frekuensi tertentu saja. Pre-mold plug terbuat dari bahan fleksibel, menyatu dengan kabel untuk mencegah earplug agar tidak mudah hilang. Band earplug. Pouch berbahan fleksibel sudah terpasang pada headband berbahan rian. Digunakan pemakaian secara berselang atau terputus-putus. Detectable earplug. Dirancang dengan visibilitas tinggi dan dapat dideteksi oleh logam. Idealnya digunakan untuk industri manufaktur makanan. Musician earplug. Dirancang untuk mengurangi kebisingan tingkat menengah atau sedang. Jenis earmuff, passive earmuff, terbuat dari bahan keras kaku dengan bantal lembut untuk mereduksi suara yang masuk. Helm-mounted earmuff, tersedia dalam berbagai macam model agar bisa terpasang mudah pada safety helm. Electronic earmuff. Pekerja dapat mendengar suara rekan kerja dan berkomunikasi dengan mereka dengan jelas. Dirancang dengan maksimum volume di bawah 85 dB. Communication earmuff. Dirancang khusus untuk menggabungkan sistem komunikasi bagi banyak pekerja yang mencakup area yang luas. Earmuff with radio. Berfungsi untuk mengurangi kebisingan. Dengan earmuff ini, pekerja juga bisa berkomunikasi dengan pekerja lainnya.
APD, perlindungan kaki. Manfaat perlindungan kaki menggunakan safety shoes. 1. Melindungi gerakan penggunanya sehingga dapat bekerja efektif. 2. Melindungi dari risiko terkena benda tajam. 3. Melindungi dari risiko tertimpa benda berat. 4. Melindungi dari risiko terkena benda panas. 5. Melindungi dari risiko terkena bahan kimia berbahaya. 6. Melindungi dari risiko bahaya terpeleset. Jenis safety shoes. Safety touch shoes. Sepatu ini memiliki pelindung di ujung depan sepatu. Manfaatnya yaitu untuk melindungi jari kaki dari kecelakaan kerja. Sepatu pengaman jenis ini biasanya digunakan pada pabrik produksi material berat. Steel insole shoes. Jenis sepatu pelindung yang menyisipkan besi atau baja ringan guna menstabilisasi gerakan dan melindungi kaki pemakainya dari risiko terkilir atau masalah pada tulang kaki. Metal instep footwear. Sepatu pelindung ini memakai besi atau baja ringan di sol bagian dalam. Tujuannya yaitu untuk melindungi pemakai dari luka akibat menginjak benda-benda tajam seperti paku, pecahan kaca, atau benda besi tajam lainnya. Metatarsal shoes. Sepatu pengaman khusus yang didesain untuk melindungi bagian atas kaki. Sepatu ini bertujuan untuk melindungi pemakai jika tertimpa benda berat. Juga dikenal dengan sebutan drop hazard. Electric hazard shoes. Sepatu pelindung yang bisa melindungi pemakai dari sengatan listrik atau konslet. Sepatu pengaman ini menggunakan sol khusus yang bisa melindungi beberapa pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang mengandung aliran listrik tinggi yang berpotensi menyengat sang pekerja. Heat resistant shoes. Sepatu ini dipakai untuk melindungi kaki dari pengguna dari terbakar saat ada di tempat berlantai panas atau terbakar. Memakai sol khusus yang tahan api dengan tingkat teleh tinggi lebih dari 300 derajat Celcius. Sepatu ini banyak dipakai oleh pemadam kebakaran. Tadi kalian sudah mempelajari apa itu APD, alat pelindung diri. Jadi jangan lupa ketika kalian bekerja di tempat kerja kalian harus tetap gunakan APD yang sesuai. Utamakan keselamatan kerja. Tetap semangat, rajin belajar, SMK bisa.